Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hiromba Ikhtiar dengan absen dengan NPM 2517051038, yaitu di kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas soal yang telah saya buat, yaitu mengenai instruction sets. Nah, di sini diberikan pertanyaan berdasarkan gambar ini ya. Jadi berdasarkan gambar ini, apa yang harus dilakukan CPU tepat setelah ia berhasil mengambil instruksi dari memori atau tahap instruction fetch. Terus kalau jawabannya A itu menghitung alamat data, B menerjemahkan jenis operasi instruksi tersebut, C menyimpan hasil perhitungannya ke memori, D melakukan operasi matematika pada data. Nah, sebelum bisa menjawab soal ini, kita harus paham dulu nih sebenarnya ini tuh gambar apa. Jadi ini tuh adalah gambar instruction cycle step diagram, bisa dilihat di sini. Nah, dia ini menjelaskan siklus hidup lengkap dari sebuah instruksi di dalam CPU. Ya, mulai dari menentukan alamatnya hingga menyimpan hasil kembali ke memorinya. Terus siklus ini merupakan pengembangan dari siklus dasar, yaitu dari fetch, decode, dan execute ya, yang lebih mendalam. Nah, karena mencakup penanganan data operan yang lebih kompleks. Nah, di sini saya mencoba nih untuk menjelaskan gimana nih sebenarnya secara lebih mendalam itu apa. Nah, pertama itu adalah uh, tahap persiapan instruksi. Nah, dimulai dari si instruction, operation, decoding. Ini dimulai dari instruction, address, calculation. Nah, jadi CPU itu menghitung alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Nah, biasanya ini tuh melibatkan penambahan angka pada program counter ya atau PC. Kemudian lanjut ke instruksi fetch. Dia ini adalah instruksi dibaca dari lokasi memorinya ke dalam CPU. Habis itu ada instruction operation decoding. Nah, dia ini CPU itu akan menganalisis ya instruksi tersebut untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya aja kayak apakah perintah untuk penjumlahan, pemindahan data, atau lompatan. Terus, ada namanya tahap penanganan data atau operan. Yang pertama itu adalah operan address calculation. Jadi, jika instruksi melibatkan data di memori, CPU akan menghitung alamat memori dari data tersebut atau operan tersebut lah. Terus lanjut ke operan fetch, di mana CPU mengambil data tersebut dari memori atau perangkat I/O atau input output file. Nah, jika ada multiple operan atau lebih dari satu data ya, multiple operan gitu, maka proses ini akan pulang, bisa dilihat tuh. Oke, kemudian itu ada namanya data tahap eksekusi dan penyimpanan. Selanjutnya adalah di tahap eksekusi dan penyimpanan. Nah, habis operan fetch ini masuk lagi ke data operation, yaitu CPU akan melakukan operasi yang diminta. Ya, misalnya aja operasi aritmetika lah oleh ALU, terus terhadap data yang sudah diambil. Kemudian lanjut ke operan store. Nah, hasil dari operan tersebut disimpan kembali ke dalam memori atau dikirim ke perangkat I/O. Misalnya operan address calculation, terus masuk ke operan store, dan juga ini tuh jika instruksinya menghasilkan multiple result ya. Nah, nanti dia tuh prosesnya menyimpan penyimpanannya ini juga bisa berulang, lagi. Nah, selanjutnya langsung lagi ke bagian sini. Nah, ini itu adalah jalur khusus ya. Jadi kalau return for string for vector data, dia ini digunakan jika instruksi bekerja dengan sekumpulan data besar ya, seperti array, seperti
atau sering, sehingga CPU itu harus kembali menghitung alamat data berikutnya sebelum instruksi selesai sepenuhnya. Terus kalau instruction complete fetch next instruction ini, setelah semua tahap selesai, CPU itu kembali ke tahap awal untuk memproses instruksi selanjutnya secara terus-menerus. Berarti jawabannya apa nih? Nah, berarti jawabannya tepat itu adalah yang B, di mana habis tahap instruction fetch. Jadi yang betul adalah menerjemahkan jenis operan instruksi tersebut, yaitu instruction operation decode. Nah, jadi habis instruction fetch, dia instruction operasi decode. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pertanyaan kedua. Nah, sebuah instruksi dalam program C++ yang kita buat memerintahkan CPU untuk menjumlahkan isi dari dua alamat memori yang berbeda dan menyimpan hasilnya ke alamat memori ketiga. Nah, berdasarkan figur gambar ini, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai alur kerja CPU tersebut? Yang A, CPU itu hanya melakukan satu kali tahapan operan fetch karena kedua data diambil secara bersamaan dalam satu siklus push. Ini jawabannya salah ya, karena CPU itu biasanya mengambil satu operan pada satu waktu, kecuali pada arsitektur tertentu lah, atau yang sangat spesifik jadi arsitekturnya. Namun diagram secara eksplisit menunjukkan loop untuk multiple operan. Yang B, yaitu jalur multiple operan akan digunakan sehingga tahapan operan address calculation dan address operan fetch dilakukan secara berulang untuk mengambil kedua data tersebut. Ini adalah jawaban yang benar. Jadi B ini jawaban yang benar. Jadi terlihat pada gambar itu terlihat panah bertulisan multiple operan, yang dimana dia itu akan berputar kembali dari operan fetch. Jadi dia itu akan kembali dari operan ke operan fetch ke operan address calculation, karena soal itu nyebutin nih bahwa dua alamat memori yang berbeda. Jadi CPU itu harus menghitung alamat data pertama, terus mengambilnya, lalu mengulangi proses tersebut untuk data kedua sebelum bisa melakukan penjumlahan. Nah, jadi kalau setelah melakukan data operation atau CPU akan langsung menuju instruction address calculation tanpa perlu melewati tahap store. Jawabannya salah ya, karena instruksi meminta hasil disimpan ke alamat memori ketiga, maka tahap operan store wajib dilewati sebelum instruksi dianggap selesai. Kemudian kalau jawaban D, tahapan instruction operasi decode ini dilakukan setelah data diambil dari memori agar CPU tahu cara memproses data tersebut. Jawabannya salah ya, malahan kebalikannya. Instruction operation decode harus dilakukan sebelum mengambil data atau operan fetch. CPU itu harus paham bahwa ini adalah perintah penjumlahan agar ia tahu bahwa ia perlu mengambil data dari memori. Selanjutnya saya akan membahas soal yang ini, yaitu dalam bahasa pemrograman C++, saat kita mengakses elemen sebuah array menggunakan indeks, misalnya nilai 5 dari indeks 5, CPU itu perlu menghitung alamat memori elemen tersebut dengan cara menjumlahkan alamat awal memori, alamat awal array, nah dengan ukuran indeks. Nah, berdasarkan figur ini, gambar ini, mode pengamalatan mana yang paling tepat menggambarkan mekanisme perhitungan alamat tersebut. Yang pertama itu A, immediate addressing, B, indirect addressing, C, displacement addressing, dan D itu step addressing. Nah, coba kita lihat dulu sebenarnya apa sih ini, gambar apa. Nah, jadi ini tuh menjelaskan berbagai cara atau metode bagi CPU untuk menentukan di mana letak data atau operan yang akan diproses. Nah, sederhananya jika instruksi itu diibaratkan surat ya, maka
addressing mode ini adalah cara menuliskan alamat pada surat tersebut. Nah, yang pertama itu ada namanya immediate. Jadi data atau operan berada langsung di dalam instruksi itu sendiri, bisa dilihat. Nah, CPU itu tidak perlu tuh mencari ke memori atau register karena nilainya sudah ada di sana. Nah, contohnya aja kayak kita tambahkan angka 5 langsung. Nah, maka langsung di sini gitu. Terus ada namanya direct addressing. Nah, ini adalah instruksi yang berisi alamat memori. Nah, ini hanya sebagai alamat memori di mana data berada di sini. Nah, CPU tuh langsung menuju alamat tersebut di memori untuk mengambil data. Kemudian ada namanya indirect. Nah, indirect addressing ini itu adalah instruksi yang berisi alamat memori yang menuju ke alamat memori lain. Bisa lihat tuh, dia menuju ke alamat memori lain, di mana yang berisi data sebenarnya lah. Terus ada namanya register addressing. Jadi dia ini mirip-mirip dengan direct addressing. Tapi datanya tuh tidak disimpan di RAM atau memori. Datanya itu disimpan di dalam salah satu register CPU gitu. Nah, register CPU yang ditentukan oleh kode R karena berada di dalam prosesor. Karena di dalam prosesor, cara ini tuh sangat cepat ya. Terus ada namanya register indirect. Nah, register indirect addressing ini itu adalah instruksi yang menunjuk ke sebuah register atau R. Jadi menunjuk ke sebuah register. Kemudian register tersebut tidak berisi data, melainkan berisi alamat memori tempat data itu disimpan. Kemudian ada namanya displacement addressing, di mana cara ini itu menggabungkan si register dengan nilai konstanta. Nah, bisa dilihat nilai konstanta digabungkan dari instruksi untuk menghitung alamat akhirnya. Nah, alamat efektif dihitung dengan rumus ya si register ditambah A, jadi istilah addressing gitu. Nah, metode ini tuh sangat sering digunakan dalam pemrograman untuk mengakses elemen di dalam sebuah array atau struktur data lah. Kita pakai ini. Kemudian ada namanya stack addressing, di mana instruksi itu tidak menyebutkan alamat secara eksplisit. Nah, jadi maksudnya disebutkan secara implisit lah. Jadi CPU itu secara otomatis mengambil data dari top of stack register atau puncak tumpukan dari memorinya. Jadi itu. Jadi jawaban yang tepat dari ini adalah yang C, yaitu adalah displacement addressing. Ya, karena alamat memori ini efektif dihitung dengan menjumlahkan isi sebuah register atau alamat dasar dengan nilai konstanta atau indeks. Yang sudah disebutkan tadi bahwa uh, displacement addressing ini itu sangat sering digunakan ya dalam pemrograman untuk mengakses elemen di dalam sebuah array atau struktur data. Jadi ini lebih tepat lah. Sekian dari video pembahasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.